Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, selamat pagi dan salam sejahtera, serta salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, para Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia, para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, serta pejabat eselon 3 dan 4 BPKP Pusat yang telah berkenan hadir pula, dan para pejabat pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang membidangi pengelolaan keuangan desa. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mengetengahkan mengenai isu-isu strategis pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Dalam penyampaian paparan ini ada beberapa topik yang akan saya sajikan sehubungan dengan APB Desa tahun 2020, terkait dengan optimalisasi upaya penanggulangan COVID-19 di desa serta implikasinya. Kemudian APB Desa tahun 2021, serta hal-hal lain yang tentu sangat berhubungan erat dengan implementasi pengelolaan keuangan desa, termasuk juga dalam pelaksanaan aplikasi Siskudes yang kita launching pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, silakan langsung dibantu asrotnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan kebijakan tahun 2020 ini, tentunya kita diperhadapkan dengan upaya penanganan COVID-19. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang tentunya menjadi poin-poin utama, tidak hanya yang bersumber dari dana desa, juga bersumber dari sumber pendapatan lainnya. Nah, sesuai dengan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2020, maka kita mengedepankan upaya dalam masa pandemi COVID ini, termasuk juga di desa, bagaimana langkah-langkah kebijakan yang harus kita laksanakan. Khusus untuk dana desa di tahun 2020, maka dengan dikeluarkannya beberapa peraturan Menteri Desa sehubungan dengan prioritas penggunaan dana desa, yang dikedepankan adalah dalam hal pertama jaring pengaman sosial, selanjutnya disebut sebagai bantuan langsung tunai dana desa, yang dilaksanakan dalam 3 periode. Pertama yaitu April, Mei, Juni, kemudian periode kedua Juli, Agustus, September, dan periode ketiga adalah Oktober, November, dan Desember. Kemudian, selebihnya anggaran yang dikelola dari sisi dana desa ini dapat dimanfaatkan pula untuk pelaksanaan kegiatan lainnya dalam ranah padat karya tunai di desa, juga bagaimana desa menguatkan ekonomi desanya. Tentunya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini, termasuk dalam hal dana desa ini, maka dengan adanya kebijakan untuk penanganan di masa pandemi COVID-19, ada beberapa implikasi yang sangat mungkin terjadi. Dari sisi proses, yang perlu dilakukan saat menyikapi sebagai responsif awal yang dilakukan oleh desa adalah menetapkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di desa. Kemudian proses bagaimana desa melakukan pendataan terhadap calon keluarga penerima manfaat yang dilegitimasi atas atas haknya untuk mendapatkan BLT dana desa melalui proses penetapan KPM BLT dana desa dalam ranah musyawarah desa khusus. Kemudian desa melakukan refocusing kegiatan dan anggarannya yang dioptimalisasikan untuk penanganan COVID tersebut, serta bagaimana membangun anggaran di dalam bidang kelima. Tentunya proses perubahan APB desa ini sebagaimana upaya refocusing kegiatan juga harus terlegitimasi di dalam Perdes RKP desa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Deputi bahwa hal ini tentu akan berimplikasi pada perubahan APBD yang dilakukan dalam beberapa kali di dalam 1 tahun ini. Kemudian, dalam hal penanganan COVID ini, kita juga harus cermat saat menempatkan kegiatan-kegiatan yang kita harus pastikan berada pada ranah kewenangan desa. Kenapa demikian?
karena ada risiko lain terhadap penanganan bencana yang memang juga merupakan ranah dari kewenangan supradesa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas pengaturan kebijakan pelaksanaan penanganan di bidang kelima, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tetap kita mengedepankan prinsip swakelola, di samping ada hal yang dimungkinkan dilakukan dengan penyedia. Kemudian bagaimana BLT dana desa tersebut dapat dilaksanakan baik secara tunai ataupun non-tunai dan non-tunai, dan ini disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan anggaran ini, kita dibantu dengan penggunaan aplikasi Siskudes yang tentunya akan sangat memudahkan terutama bagi para pelaku di desa dalam menginput atas data-data perkembangan dari pelaksanaan anggaran tersebut. Harapan kami adalah penggunaan Siskudes ini tidak mematikan atas pekerjaan dari pelaksana kegiatan anggaran lainnya, melainkan apa yang menjadi pelaksanaan tugas dari pelaksana kegiatan anggaran ini dapat memberikan input sebagai bahan penyusunan Siskudes tersebut. Kemudian desa mempunyai tanggung jawab juga atas pelaksanaan kegiatan anggaran dalam ranah publikasinya. Bagaimana mempublikasikan hasil penetapan KPM, kemudian berikut juga dengan laporan pelaksanaan APB desa, termasuk juga dengan penggunaan pada bidang kelima. Selain dari sisi laporan atas pelaksanaan dana desa tersebut. Dari sisi pelaporan-pelaporan ini, ada sinergitas yang perlu kita bangun bersama, terutama dalam bagaimana kabupaten kota pun dapat menyajikan hasil rekam data perkembangan BLT dana desa, termasuk yang berada bagian dari laporan belanja tak terduga tersebut. Demikian halnya, bagaimana kabupaten kota pun juga menyajikan laporan konsolidasi atas pelaksanaan APB desa yang bersumber dari laporan pelaksanaan APB desa baik semester 1 maupun laporan pertanggungjawabannya yang disajikan oleh desa untuk dilaporkan kepada bupati, selanjutnya menjadi laporan konsolidasi untuk disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atas tata cara penyusunan APB desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota untuk menyampaikan kepada desa dalam bentuk peraturan kepala daerahnya. Dalam hal bagaimana memudahkan desa sebagai guidance untuk mereka menyusun APB desanya. Dari perkada tata cara penyusunan APB desa inilah kita bisa menyajikan upaya untuk melakukan sinkronisasi hal-hal yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dengan hal yang menjadi kewenangan desa. Kemudian yang berikut adalah prinsip dari penyusunan APB desa yang efisien dan efektif. Kemudian kebijakan-kebijakan atas penyusunan APB desa yang terutama pada kondisi yang memungkinkan di tahun 2021 tetap bernuansa pada upaya penanganan pandemi COVID, juga teknik penyusunan APB desa itu sendiri. Tentunya seluruh agenda kegiatan ini tetap dibungkus dalam nuansa yang berdasarkan atas kewenangan desa. Kemudian kita juga perlu memperhatikan kecukupan anggarannya. Kemudian yang berikut adalah bagaimana desa menyajikan kegiatan dan anggaran yang tetap berpihak pada upaya untuk kesiapsiagaan terhadap bencana, serta langkah-langkah penanganan bencana yang berkelanjutan. Kemudian ketentuan terhadap bidang kelima, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa melalui jenis belanja tak terduga, serta bagaimana menyajikan laporan konsolidasi terutama pada bidang kelima dan laporan konsolidasi pelaksanaan APB desa oleh pemerintah kabupaten kota. Serta kita tetap dalam pelaksanaannya di desa mengedepankan peran PKK untuk percepatan pembangunan desa. Dalam hal-hal tersebut, tentu ada yang lebih khusus, yaitu berkaitan dengan penggunaan dana desa yang berpedoman pada Permendes 13 tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kecukupan anggaran, tentunya desa dalam ramu rencana kerja pemerintah desa, RKP desanya, dalam proses musyawarah desa, perlu memperhatikan hal-hal yang prioritas untuk diakomodir dalam hal kecukupan anggaran yang menjadi sumber-sumber pendapatan desa tersebut untuk dibelanjakan.
Khusus mengenai ADD, ada beberapa poin-poin penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, yaitu terkait dengan pemenuhan siltap sebagaimana amanat pasal 96 ayat 3 huruf A pada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. Perhitungan atas ADD harus memastikan atas amanat tersebut. Selanjutnya barulah kita masuk pada pengaturan yang kedua dengan memperhatikan tingkat kesulitan geografis, luas wilayah, jumlah penduduk miskin. Nah, dengan demikian kita dapat memastikan bahwa desa-desa sudah dapat memenuhi atas siltapnya sesuai dengan PP 11 tahun 2019, di mana setara dengan gaji golongan 2A aparat sipil negara. Kemudian yang berikut, adanya kecukupan untuk tunjangan dan operasional BPD. Poin terhadap penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa maupun perangkat desa serta tunjangan dan operasional BPD masuk pada ranah belanja 30% pada sebagaimana amanat PP 11 tahun 2019 pasal 100. Yang berikut adalah jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa. Sebagaimana ketentuan pada dikeluarkannya Perpres 82, direvisi Perpres 75, kemudian revisi Perpres 64, kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri 119, maka ada perlakuan bagi desa untuk mengalokasikan iuran jaminan kesehatannya. Dalam hal ini, perlakuan atas pemenuhan iuran jaminan kesehatan dilakukan dengan pola intercept. Sehingga sebelum APBD ADD, alokasi dana desa disalurkan ke APBDes, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memotong di awal atas pemenuhan iuran tersebut. Karena prosesnya virtual account dengan yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah daerah sebesar 4%. Sedangkan desa sebesar 1% atas pendapatan siltap sesuai dengan batasan UMK. Nah, dalam hal ini, maka dari sisi pencatatannya, saat APB desa akan ditetapkan, maka pendapatan harus dihitung utuh atas alokasi dana desa yang harus disalurkan. Namun nantinya dalam pencatatan atas penerimaan di dalam buku kas, KAUR Keuangan mencatat hanya sesuai dengan apa yang diterima dari rekening kas. Lalu ini dikorelasikan dengan laporan realisasinya sesuai dengan apa yang diterima tersebut. Kemudian barulah di dalam laporan pertanggungjawaban maka akan ditindaklanjuti dengan catatan atas laporan keuangan desanya dengan memberikan penjelasan atas ketidaksesuaian antara ADD yang ditetapkan di dalam pendapatan dan realisasi atas pendapatan serta penggunaannya. Nah, catatan atas laporan keuangan tersebut harus juga disertai dengan berita acara kesepakatan antar pihak, baik oleh BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan kepala desa. Sehingga kejelasan atas terjadinya pengurangan dana yang masuk di dalam rekening kas desa dari ADD tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikut, terkait dengan operasional pemerintah desa, insentif RT RW pun menjadi prioritas untuk diperhatikan, agar kita menjamin proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang berikut mengenai prioritas penggunaan dana desa, kita tetap mengacu pada Permendes yang sudah ditetapkan. Berikut juga kegiatan-kegiatan lainnya. Strategi anggaran ini perlu menjadi titik tolak kita dalam bagaimana mulai dari proses kita merancang RKP desa, kemudian menyajikan di dalam APB desa itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada ketentuan lain yang berhubungan dengan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa yang harusnya diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui peraturan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota. Di dalam surat kami terdahulu, kami sudah menyampaikan bahwa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang disajikan di dalam Siskudes dengan apa yang menjadi norma hukum yang berlaku di dalam Permendagri 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa.
bahwa fleksibilitas antara penggunaan anggaran pada bidang kelima ini lebih kita kedepankan. Namun demikian, Siskudes hanya bisa menyajikan atas persumber subbidangnya, sehingga ada terkesan pengklasteran atas pengalokasian anggaran tersebut. Nah, dalam hal pelaksanaan kebijakan yang ketiga, dalam periode ketiga atas pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa, sangat dimungkinkan pergeseran antar sub bidang di dalam bidang kelima ini terjadi, bila mana ketersediaan atas bidang kelima ini memang sudah mencukupi untuk pemenuhan kebijakan BLT dana desa periode ketiga. Kalaupun memang tidak terpenuhi, maka harus tetap dilakukan melalui proses perubahan RKP desa dan APBDes, karena ada pergeseran antar jenis belanja maupun kegiatan yang dimungkinkan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan atas BLT dana desa tersebut. Kemudian, dari sisi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tentu ada perlakuan yang berbeda di sini. Untuk bidang kelima, Kepala Desa menetapkan SK Kepala Desa, dilanjutkan dengan implementasinya. Ada beberapa hal yang dimungkinkan tetap perlu menyajikan di dalam RAB untuk penggunaan bidang kelima, ada yang memang perlu secara langsung untuk dieksekusi atau dilaksanakan sebagaimana perintah dari Kepala Desa kepada KAUR Keuangan. Nah, ini tentu akan berbeda tergantung apa yang menjadi persoalan atas menyikapi ketiga sub bidang tersebut. Kemudian dari sisi pelaporan pertanggungjawaban, maka perlakuannya pun berbeda dengan keempat bidang lainnya dalam pelaksanaan APB desa. Khusus untuk bidang kelima, updating atas laporan menjadi hal yang sangat penting agar kita dapat dalam koridor pengendalian atas penggunaan anggaran tersebut. Pelaporan disampaikan kepala desa kepada bupati, dan ini pun karena dalam masa pandemi COVID tersebut, maka pelaporan pun harus juga disampaikan sampai di tingkat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk penggunaan dana desa di tahun 2021, kita masih dalam koridor atas berbasis pada kewenangan desa untuk melaksanakan 3 agenda besar, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, kemudian program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru. Terkait dengan ketiga hal tersebut, tentu ada perlakuan yang berbeda atas 3 agenda ini. Untuk pemulihan ekonomi nasional, tentu kita lebih mengedepankan pada upaya penguatan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Baik dari sisi menyertakan modal, menguatkan atas keberlangsungan BUMDesa tersebut. Kemudian bagaimana juga dari sisi menguatkan tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa, maupun bagaimana menguatkan atas agenda-agenda kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa. Kemudian yang berikut adalah program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Dalam hal ini kita mengedepankan bagaimana upaya untuk melakukan pencegahan atau penanganan stunting, menguatkan ketahanan pangan termasuk di dalamnya, juga bagaimana melakukan pendataan atas kondisi desa pada basis pemetaan potensi dan sumber daya serta pengembangan teknologi informasinya. Kemudian juga terkait juga dengan bagaimana memperhatikan atas desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa dalam desa damai berkeadilan serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Kemudian yang berikut terkait dengan adaptasi kebiasaan baru, berada pada nuansa yang masih dalam upaya penanganan COVID-19 atas kegiatan-kegiatannya, dan juga terkait dengan pemenuhan untuk BLT dana desa. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID yang masih juga belum berakhir hingga saat ini, dan kita tentu sangat tidak mengharapkan di 2021 pun masih kita alami hal demikian, namun ada baiknya tetap untuk menganggarkan pada bidang kelima, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, sehingga desa lebih responsif terhadap dinamika perubahan regulasi yang dimungkinkan untuk upaya penanganan COVID-19 tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada poin-poin lain yang perlu saya kedepankan.
yaitu pertama adalah dari sisi pelaporan jenis belanja tak terduga ini, karena kami melihat bahwa responsif daerah untuk menyampaikan laporan tersebut belum terlalu optimal. Kita perlu juga untuk menguatkan teman-teman daerah untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada bidang kelima tersebut. Termasuk di dalamnya juga terkait dengan laporan realisasi BLT dana desa. Karena hal ini sangat berkesinambungan dengan laporan realisasi BLT dana desa terhadap entry atau rekam data pembayaran BLT dana desa di dalam OMSPAM yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota sesuai dengan OPD yang menanganinya. Nah, kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu teman-teman yang berada di level pemerintah kabupaten kota untuk segera menginput berdasarkan kondisi perkembangan pelaksanaan BLT dana desa, sehingga kami dapat memperoleh data yang akurat dan terlegitimasi. Kemudian yang berikut, terkait dengan adanya kebijakan mengenai setor kembali dana desa terhadap dana desa yang menjadi silpa yang tidak dianggarkan kembali, maka perlu dilakukan setor kembali. Maka kita perlu menyajikan di dalam kode rekening baru yang menjadi intervensi pemerintah kabupaten kota sebagaimana kondisi wilayah masing-masing, yaitu dengan penggunaan kode rekening 6.2.9.90 sampai 99 sesuaikan dengan kebutuhan atas penambahan kode rekening tersebut sebagaimana kode rekening pengeluaran pembiayaan lainnya. Kemudian terkait dengan desa persiapan, kebijakan desa persiapan ini diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana pasal 8 ayat 3, terutama kita lihat pada huruf H-nya, juga pasal 8 ayat 6. Terkait dengan pasal 8 ayat 3 huruf H adalah sehubungan dengan bagaimana pembentukan desa persiapan tersebut tentu harus memenuhi atas beberapa syarat-syarat tertentu. Dan di dalamnya adalah untuk ketersediaannya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang berikut di dalam ayat 6 dikatakan bahwa desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk. Lalu pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pada pasal 12 ayat 7 ada peran di sini di mana penjabat kepala desa maka harus melakukan tugas dalam hal pembentukan desa persiapan. Ada beberapa agenda penting di sini, mulai dari bagaimana penetapan atas batas wilayah desa, pengelolaan anggaran yang tadi saya sampaikan adalah anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk. Kemudian pembentukan struktur organisasi, pengangkatan perangkat desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa. Berikut juga kegiatan yang punya urgensi cukup tinggi terkait dengan pendapatan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dan pembukaan akses perhubungan antar desa. Pada desa persiapan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017. Pada pasal 24 ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di sini terkait bagaimana penjabat kepala desa persiapan mulai dari proses penyusunan rencana kerja pembangunan desanya, pelibatan di dalam proses penyusunan APB desanya di dalam RKP desa menjadi insert bagi APB desa induk. Dan di sini dikatakan pula bahwa untuk pengelolaan anggaran desa persiapan dilaksanakan oleh penjabat kepala desa persiapan sebesar 30% dari anggaran pendapatan belanja desa induk, paling banyak. Kemudian agenda-agenda yang berhubungan dengan pembangunan fisik, maka ini tidak dilakukan langsung oleh desa persiapan atas sumber anggarannya,
melainkan bersumber atas APBD kabupaten kota ataupun dapat dibiayai dari APBD provinsi. Dan apabila tidak dimungkinkan, barulah dapat dibiayai dari APBD desa induk. Kemudian dalam Permendagri tersebut di pasal 25 juga dikatakan bahwa laporan penjabat kepala desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dan pembentukan desa persiapan yang juga sesuai dengan ketentuan yang tadi saya sudah sebutkan di dalam PP 43 pasal 12 ayat 7 terkait 7 agenda besar yang harus dilakukan oleh penjabat kepala desa persiapan. Dari kebutuhan atas anggaran tersebut, kami dari Permendagri 20 2018 sudah menyajikan di dalam kode rekening 1412 tentang dukungan operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan. Dari anggaran yang ada di sini, maksimal besarannya adalah 30% dan pengelolaannya dilakukan oleh penjabat kepala desa persiapan. Sedangkan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan secara fisik baik sarana prasarana desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh desa induk maka dibebankan pada APBD kabupaten kota, demikian juga dapat dibiayai dari APBD provinsi. Kemudian ada pesan lain di sini yang mengisyaratkan bahwa dari anggaran yang dikelola oleh penjabat desa persiapan sangat dimungkinkan dengan adanya perangkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa persiapan juga melaksanakan tata kelola keuangan desa. Pola dari proses penyaluran anggaran dari desa induk dapat saya sampaikan demikian. Dengan teralokasinya 1412 untuk anggaran pelaksanaan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan, setelah disampaikan oleh misalnya kasih pemerintahan, kemudian disampaikan pada sekretaris desa induk, setelah diverifikasi, disetujui kepala desa induk, lalu KUR keuangan desa induk menyampaikan sejumlah uang atas kebutuhan tersebut. Kemudian tindak lanjut atas anggaran yang dikelola oleh desa persiapan, maka dikelola oleh perangkat desa pada desa persiapan tersebut. Tentunya pelaksanaannya sesuai dengan RAB yang sudah diamanatkan di dalam yang sudah termasuk di dalam APBDes yang ada yang sudah diinsert di dalam APBDes desa induk tersebut. Hal ini perlu dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk menjaga akuntabilitas atas penggunaan anggaran yang dikelola oleh desa persiapan kepada desa induk. Kemudian yang berikut adalah dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tentu kita diperhadapkan atas beberapa hal yang dimungkinkan menjadi tantangan pemerintah desa itu sendiri maupun yang berada di supra desa. Poin-poin utama yang sangat dimungkinkan kita diperhadapkan adalah kondisi regulasi baik yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, sebagaimana dinamika atas perubahan yang cukup dinamis di tahun 2020 ini. Nah, kemampuan untuk responsif dan adaptif terhadap regulasi menjadi hal yang sangat penting. Kemudian yang berikut, kita juga perlu menjaga agar konsistensi dari kapasitas kepala desa dan perangkat desa perlu menjadi perhatian, sehingga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikut adalah apa yang disajikan di desa, baik yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa maupun APB desa, dan bagaimana pelaksanaan serta pengawasan di desa, dibutuhkan keterlibatan yang solid antar pihak yang ada di desa, baik pemerintah desa, BPD, LKD, LAD, dan masyarakat. Kemudian yang berikut, kemampuan desa dalam memetakan kebutuhan, kegiatan, dan anggaran, hal-hal yang memang menjadi prioritas perlu diperhatikan atas dasar kebutuhan, bukan berdasarkan atas keinginan. Yang berikut adalah kita perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengedepankan proses pemublикasian, mengedepankan pemublикasian, kemudian dari sisi pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga apa yang dikelola oleh desa tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan, juga dapat dipertanggunggugatan. Jadi mampu desa dalam menyajikan laporan secara baik,
benar, dan akuntabel. Kemudian, posisi peran dari pemerintah daerah maupun pemerintah dalam ranah pembinaan dan pengawasan perlu diperkuat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, juga atas kapasitas dan dari sisi kualitas dan ketersediaan anggaran, demikian juga personilnya. Bapak Ibu sekalian, tentunya apa yang disajikan di desa dari hasil proses musyawarah desa menyajikan RKP desa, APB desa yang berkualitas sangat perlu diperkuat dalam hal pelaksanaan tata kelola keuangan desa ini yang di tiap tahapannya tentu memiliki nilai-nilai resiko atas pelaksanaannya. Demikian halnya juga pelaksanaan dari sisi pengadaan barang jasa di desa. Kita perlu menjaga atas resiko negatif dari proses tadi tidak terjadi, terutama dalam saat dalam hal terjadi kesalahan prosedur dan administrasi, dimungkinkannya terjadinya penyimpangan anggaran, bahkan ada kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat atau berhenti bila mana terkena sanksi, terutama dana desa terkena sanksi tidak salur. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita tetap sama-sama menjaga diri kita, gunakanlah masker, tetap mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.